Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islami Tinda buat jamaah Islami Tinda yang di rumah yang baru bergabung ya. Kita ingatkan lagi hari ini kita sedang membahas tentang tema COVID bikin susah cari nafkah. Nah, sekarang saya akan bacakan ada sebuah artikel ini yang luar biasa. Lagi BU gara-gara pandemi jangan diam-diam utang pinjol ya. Nah, jadi ada suatu kejadian ya, penasihat untuk Wealth and Asset Management atau WAM Indonesia Legowo Kusumonegoro mengatakan kehilangan pencari nafkah di keluarga secara mendadak kerap kali membuat anggota keluarga yang ditinggalkan mengalami kebingungan secara ekonomi. Dan rahasia keuangan rumah tangga yang disimpan oleh pencari nafkah membuat harta yang dimiliki tidak bisa diakses. Sementara seringkali tagihan utang berdatangan. Legowo mengatakan bahwa keterbukaan keuangan menjadi semakin penting di tengah pandemi yang semakin mengganas. Nah ini ya, buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah, jadi kalau buat para suami yang sekarang mungkin ada pinjaman, kalau bisa keluarga di rumah dikasih tahu. Dan kalau misalnya ada uang, ATM PIN-nya kasih tahu ke istri, jangan sampai kebingungan. Ya, nggak tahu dia nggak ada duit di mana, segala macam repot nanti kalau sampai ada apa-apa, nauzubillah min zalik. Nah Ustadz Bani, ada pertanyaan nih Ustadz Bani nih. Apakah di dalam Islam ini dibolehkan jika seseorang ini berhutang untuk yang namanya menafkahi keluarganya? Tapi masalahnya kan jadi apa ya, gali lubang tutup lubang gitu. Jadi ada yang bilang ini malah jadi kebiasaan, nauzubillah min zalik. Mohon izin penjelasannya Ustadz Bani. Jazakallah khair pertanyaan yang mohon izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam dan guru-guru kami dimanapun berada. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertama, berhutang itu sesuatu yang diperbolehkan dalam syariat agama kita. Bahkan baginda sallallahu alaihi wasallam pun pernah berhutang. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa berhutang itu nggak masalah dalam syariat kita. Selama betul-betul kita membutuhkan. Bahkan orang yang memberikan pinjaman, ngasih hutang kepada saudaranya, itu dapat ganjaran yang begitu luar biasa. Dalam riwayat Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan ketika peristiwa Isra Mi'raj, beliau melihat di atas salah satu pintu di surga itu tertulis, pahala orang bersedekah itu bi'asyri amsalihah, 10 kali lipat. Sementara pahala untuk yang qard, memberikan pinjaman, bisa maniyata asyar, 18 kali lipat. Maka Rasul bertanya kepada mereka Jibril, ya Jibril, ma balul qard aktsaru minal sedekah. Wahai Jibril, kenapa hutang itu atau memberikan pinjaman kepada orang lebih besar pahalanya dibandingkan memberi sedekah? Kata malaikat Jibril, karena orang itu ketika dia meminta, mohon maaf misalnya meminta-minta lalu kita berikan kepada dia, ngasih gitu. Terkadang orang yang meminta itu dia masih punya sesuatu. Tapi orang itu biasanya tidak meminjam kecuali memang dia butuh banget. Maka ketika kita memberi, nah itu pahalanya 18 kali lipat. Nah itu pertama. Bahkan kita bisa ketemu orang yang mau minjemin, itu adalah bagian dari rizki. Karena nggak semua orang loh mau meminjamkan uangnya untuk kita. Jadi boleh itu pertama. Tapi yang kedua, tidak boleh berhutang ini dijadikan kebiasaan tadi disinggung oleh Mas Fadli. Karena boleh, ya udahlah utang lagi, pinjam lagi. Sehingga jadi kebiasaan, gali lubang tutup lubang. Sehingga kalau sudah begitu dia jadi cenderung lebih malas untuk berikhtiar, malas untuk berusaha. Ada Ustadz Maulana ini datang aja nanti juga dikasih. Iya betul. Nah, itu nggak boleh. Jadi ada adabnya. Kita meminjam tidak boleh jadi kebiasaan. Meminjam itu betul-betul karena kita butuh. Tidak boleh karena untuk yang ini beli, ini beli. Saya juga pengen beli deh. Padahal dia nggak butuh. Karena nggak punya uang akhirnya dia pinjam. Jadi minjam bukan karena kebutuhan tapi ngikuti gaya orang-orang yang tidak diinginkan sebetulnya, tidak dibutuhkan, hanya keinginan saja. Itu nggak boleh. Jadi tidak boleh kita meminjam itu karena kebiasaan. Dan tidak boleh ketika kita meminjam itu karena niatnya minta. Nauzubillah min dzalik. Jadi ada orang ngomongnya sih pinjam, tapi sebenarnya di hatinya dia minta gitu. Kenapa? Buktinya dia nggak pada punya niat untuk mengembalikan. Nah itu nggak boleh. Nauzubillah min dzalik. Nah yang terakhir, maka sebaiknya saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah dimanapun berada, sebaiknya kita jangan meminjam uang, jangan berhutang sesulit apapun. Umar bin Abdul Aziz berpesan kepada kita, jangan meminjam meskipun kau hidup dalam kesulitan, tapi hasil dari jerih payahmu sendiri itu lebih baik. Kenapa? Karena kalau kita berhutang itu dhullun bin nahari wa hammun bil lail. Itu akan menjadi kehinaan di siang hari, malam kita nggak bisa tidur. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Jangan kalian teror diri kalian sendiri sebelumnya kalian hidup aman tentram.
Para sahabat bertanya, wa madzaka ya Rasulullah, gimana kok bisa meneror diri sendiri? Ad-dain, dengan berhutang dia meneror dirinya sendiri. Maka yuk, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah, ikhtiar. Selama nyawa masih di kandung badan, pasti Masya Allah. rizkinya masih ada. insya Amin Allah. amin ya rabbal alamin. Jadi kalau misalnya sebenarnya yang namanya minjam ini hukumnya mubah, tapi bukan berarti akhirnya jadi kebiasaan. Kebiasaan. Akhirnya sebenarnya maunya minjem tapi kayaknya ujung-ujungnya minta. Nah kalau minta nggak boleh. Nah Ustaz Syam kita lanjutin lagi nih dengan kata-kata minta nih. Kata-kata ya. minta ini. Kata-kata meminta. Kalau tadi ya kan udah berusaha berikhtiar cari pinjaman nggak ada seandainya. Kan kalau misalnya mau nggak mau kayak tadi saya ngomong Ustadz Maulana, saya mau coba minta.